Mari tegakkan kepala. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Dan pagi yang cerah ini adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh dengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu. Dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi satu kekuatan, jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama doa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 112 ayat pertama sampai ayat 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hati yang teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang-orang miskin. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, yang gertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat pertama sampai ayat 10, bahagia orang benar. Saya percaya semua ingin hidup bahagia. Ya. Semua orang ingin hidup bahagia. Ya. Kalau saudara hari ini mengalami masalah, persoalan, jangan pernah pesimis, tapi optimis. Optimis, jangan pernah pesimis, optimis. Ya, sekali saudara mengalami seperti dalam kegelapan, ke lembah kekelaman, ingat, optimis. Kenapa? Sebab Alkitab menulis pada ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Seandainya saudara datang berada di tempat yang gelap, saudara cari lampu, gak ada. Sana gak ada. Tetapi apa terjadi ketika dalam kegelapan yang gelap gulita? Kemana kita keluar? Semua tertutup. Pintu tertutup. Seperti tertutup, tidak ada jalan keluar. Ya, sebagaimana pernah dialami yang bernama Yusuf. Saat Yusuf dalam Kejadian 39, dia dibuang oleh saudaranya ke sumur. Dan firman Allah katakan sumur itu tidak ada air. Dia malam penderitaan yang dialami oleh Yusuf saat itu. Dalam Keluaran Kejadian pasal 37. Dan pada ayat Kejadian 37, pada ayat yang dikatakan ayat yang selanjutnya dikatakan pada ayat yang dari Kejadian 37 dari ayat 18 dan ayat selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-22, lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, tempelkan dia ke dalam sumur
yang ada di padang gurun itu, tetapi janganlah apa-apakan dia. Dan apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke dalam sumur dengan pepetian, maju mentok, kiri belakang mentok, kiri kanan mentok, hanya dalam sumur. Di dalam sumur bagian tanpa ada harapan lagi, tanpa ada harapan lagi. Yusuf seperti di dalam sumur tanpa ada harapan. Tapi jangan takut, di dalam Tuhan masih ada harapan. Selama akar itu bertumbuh, dia bertemu dengan air, akar itu akan selama dikatakan dalam Ayub pasal 14 ayat yang ke-7, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila dia terbang ia bertunas kembali dan itu tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tungkunya mati dalam tebu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkan ranting seperti semai. Selama masih bisa bernapas, masih ada harapan. Selama masih bernapas, masih ada harapan. Yusuf saat ini seperti tidak ada harapan. Kiri kanan gelap, karena dalam sumur tidak bisa, udah menjerit, nggak ada nolong. Siapa yang menolong? Sebanyak menolong yang lemparin ansor kakak-kakaknya semua. Tapi ingat, rencana Tuhan dalam hidup Yusuf tidak pernah gagal. Rencana Tuhan dari saudara tidak pernah gagal. Ya. Tidak pernah gagal, masih ada harapan. Ternyata apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan, satu ketika saudara-saudaranya harus tunduk menyembah Yusuf. Satu ketika saudara akan Yusuf, firman Tuhan sudah genap dan janji Tuhan menggenap. Maka kalau saudara hari ini seperti alam gelap, jangan pernah pesimis. Seperti gelap, tidak berdaya, tidak bisa lagi menolong. Ingat, masih ada terang. Maka di dalam gelap terbit terang. Dan ketika orang ada dalam gelap, tiba-tiba ada seorang mau bawa lilin mencari saudara, tenang, atau mau bawa obor. Wah, orang saudara melihat saudara senang banget, apalagi saudara melihat terang itu. Siapa terang itu? Itulah Kristus. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Kalau Kristus ada di hidup saudara, semuanya akan beres. Kalau di penjara, di apa, ada Kristus, semua beres. Sebagaimana Yusuf saat ini di penjara, ada Yesus, dia tetap diberkati Tuhan. Dia disertai saudara. Kalau saudara mengalami masalah berat, persoalan berat, problem berat, kalau ada Yesus, semua akan jadi beres. Sebab Yesus ada terang. Kalau semua ada terang, yang gelap bisa jadi terang. Yang suka menjadi mudah karena ada terang. Kalau semua ada terang, saudara usah takut, Tuhan pasti tolong. Sesulit-sulitnya saudara, ingat, Tuhan sanggup menolong buat saudara semua. Yusuf contoh yang paling baik. Ya semua tanpa harapan. Ingat tadi Ayub 19 ayat 7 sampai 9. Kalau akar itu masih ketemu air, masih ada harapan. Siapa air itu? Yesus. Yesus katakan, akulah air hidup. Aku air hidup. Barang siapa minum air ini, kau akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mendidik kami kembali. Di dalam gelap masih ada terang. Satu keterangan itu akan datang hidup kami. Kalau hari kami mengalami seperti gelap Tuhan, tapi kami punya terang yang benar, itulah Kristus. Mari terang penuhi dalam hidup kami. Mari terang penuhkan dalam hati kami. Mari terang penuhkan batinnya kami. Engkau terang dunia. Engkau yang menerangi
batinnya kami. Kami tak usah takut dengan hidup yang kami jalani. Kami tak khawatir dalam masalah yang kami jalani, sebab Engkau yang menuntun kami untuk hidup dalam terang. Yang dunia penuh kegelapan, kapan kadang terang semua akan beres dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan masalah kami, persoalan kami, rumah tangga kami, hidup kami, anak mantu cucu suami, semua kepada Tuhan. Dan kami mau berdagang, bekerja sertai kami. Lindungi kami, bungkus kami puasa darah, jauhkan daripada corona, lebih pada Tuhan, jauhkan pada mara bahaya. Hikmat-Mu Kau berikan, jadikan kami berkat dalam usaha kami. Engkau sumber berkat yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami pulang siang malam atau siang atau malam keluarga kami, dan kami beristirahat, dan pagi-pagi kami ada mesbah keluarga, mesbah pribadi untuk menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, para wali kota, para bupati, para camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, bahkan klinik servis, TNI Polri yang bekerja di depan. Kesehatan yang prima, kekuatan yang prima, Engkau berikan buat mereka semua Tuhan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mohonkan turunkan berkat. Bila berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kita dia katakan amin.